program doktoral. Gitu Bang ya? Oke, biar tidak terlalu lama, Bang Masinton katanya juga mau keluar setelah ini. Kami persilakan saja langsung Bang Masinton, sama seperti Tor yang telah kami sampaikan kepada Abang. Kurang lebih begitu. Silakan Bang Masinton. Ya, moderator, mohon maaf. Ya, gimana? Bang, kami persilakan Abang untuk langsung. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sudah ada informasi dari pihak istana bahwa nama calon Kapolri itu sudah disaku. Seperti info yang disampaikan oleh Pak Muldoko, Kepala Presiden hari ini. Nah, yang menarik, kenapa kemudian menjadi isu politik? Karena hari ini dinamika politik pasca Pilpres terus tidak ada terus menghangat. Terbaru kepulangan Habib Rizik, kemudian penembakan di kilometer 50, kemudian pembubaran FPI, sehingga kemudian bergulir secara terus-menerus, sehingga menjadi sangat menarik ketika pas momentum yang sekarang ada pergantian Kapolri. Kami persilakan Bang Masinton untuk melihat ini secara komprehensifnya seperti apa. Silakan Bang. Ya, pertama terima kasih kepada teman-teman GPN, para narasumber dan para peserta diskusi. Nah, jadi ini kan siklus ya. Nah, suaranya agak menggema. Kedengaran jelas nggak ya? Kedengaran Bang, jelas. Oh ya, oke. Nah, ini kan siklus pergantian Kapolri karena Kapolri yang saat ini menjabat, Pak Idam, akan memasuki usia pensiun. Nah, maka akan diajukan calon Kapolri baru. Tetapi informasi yang saya dapat di DPR sampai saat ini, Presiden belum mengirimkan surat ke DPR terkait nama calon Kapolri yang akan disampaikan oleh Presiden untuk dilakukan fit and proper test, uji kelayakan di DPR RI. Nah, jadi biasanya sebulan sebelum memasuki usia pensiun sebenarnya sudah, kalau sebelumnya itu ya Presiden sudah berkirim surat ke DPR. Nah, tapi ini sampai saat ini belum. Nah, kita belum tahu apakah Presiden akan mengirimkan dalam waktu dekat ya surat ke DPR terkait dengan nama calon Kapolri yang untuk dimintakan dilakukan fit and proper test di DPR, atau memang ya ini kita berasumsi saja, atau surat yang dikirimkan oleh Presiden nanti jangan-jangan tentang perpanjangan masa tugas Kapolri sekarang. Nah, kita belum tahu. Nah, tentu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di situ jelas disebutkan kriteria calon Kapolri. Itu adalah perwira tinggi ya yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Nah, tentu seperti yang sebelum-sebelumnya, calon Kapolri yang sebelumnya ya berasal dari pangkat bintang 3. Nah, kemudian disampaikan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari pejabat bintang di kepolisian ya yang bintang 3 itu ada beberapa nama. Namun dari seluruh nama-nama yang menjabat bintang 3 itu menurut kita yang layak
untuk memimpin institusi kepolisian atau sebagai Kapolri ke depan itu yang memang seperti yang nama-namanya ya yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, namun dari nama-nama yang beredar tersebut kan kita belum tahu detailnya nanti siapa yang akan disampaikan Presiden. Apakah nama-nama yang tadi disebutkan oleh teman-teman, pangkat bintang 3, atau memang ada nama lain di luar tadi yang disebutkan itu. Nah, tentu yang kita tahu adalah bahwa terlepas dari siapapun nanti perwira tinggi di kepolisian yang akan menjadi Kapolri berikutnya, ya, dia harus mampu membawa institusi kepolisian dengan tagline yang saat ini itu kan profesional, modern, terpercaya, atau disingkat dengan promoter itu. Nah, tentu calon Kapolri ke depan itu adalah harus mampu mengatasi gangguan, selain gangguan Kamtibmas, ya, ya harus juga mampu mengatasi gangguan-gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh kelompok-kelompok intoleran seperti itu ya, kemudian kejahatan-kejahatan konvensional lainnya, kemudian kejahatan cyber, kemudian juga kejahatan-kejahatan transnasional seperti itu. Nah, kejahatan kejahatan cyber ini juga perlu menjadi concern penanganan kepolisian karena interaksi maupun sosialisasi masyarakat hari ini cenderung menggunakan teknologi digital. Nah, maka kepolisian yang Kapolri ke depan itu, ya, selain tadi yang saya katakan mampu mengatasi gangguan Kamtibmas baik yang konvensional, kemudian yang juga kejahatan-kejahatan cyber, kemudian kejahatan transnasional, terus gangguan-gangguan dari kelompok-kelompok intoleran dan lain-lain. Ya, selain itu juga Kapolri ke depan itu harus mampu memimpin institusi kepolisian ini dalam kita sebagai sebuah bangsa menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Ya, karena apapun dampak COVID ini memiliki implikasi terhadap perekonomian negara seperti itu. Nah, maka Kapolri ke depan itu ya memang benar-benar mampu membawa institusi kepolisian ini dengan profesional, modern, dan terpercaya itu. Nah, itu tantangan besar sampai saat ini sedang berproses menjadikan institusi kepolisian yang memang benar-benar itu bisa melaksanakan, selain mampu melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan perundang-undangan kita, dia juga harus mampu ya menciptakan rasa percaya masyarakat kepada institusi kepolisian kita. Nah, tentu dari nama-nama yang ada, ya, saya tidak berfokus kepada satu nama seperti itu. Tapi ya menurut saya yang tadi disebutkan oleh teman-teman dari 3 nama tersebut, menurut saya nama-nama yang memiliki kriteria seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang kepolisian negara, di mana disebutkan tentang kriteria-kriteria calon Kapolri. Nah, kalau di luar yang bintang 3 saat ini, ya kalau kemudian dalam waktu dekat ada bintang 2 yang kemudian naik bintang 3, kita juga bisa berasumsi itu nanti. Jangan-jangan ini calon Kapolri yang disiapkan oleh Presiden seperti itu. Nah, karena sampai sekarang kalau dalam obrolan-obrolan baik itu di politisi, di DPR maupun di masyarakat umum, ya
misteri siapa yang menjadi calon Kapolri ini ya seperti sopir bajai ketika akan membawa bajai itu belok ke kiri ke kanan hanya supir bajai dan Tuhan yang tahu karena bajai nggak pakai lampu sen seperti itu. Nah, kita berharap tentu ya dari kriteria nama-nama 3 nama tadi itu menurut saya ya sosok yang kita kenal masing-masing punya nilai lebih lah ya dengan pengabdian menjang tugas di kepolisian yang cukup baik seperti itu dan juga dari sisi kepangkatan layak ya senioritas di kepolisian ya angkatan 88 ya. Kemudian ya kalau dari sisi angkatan sama kalau Pak Sigit dari sisi angkatan memang masih lebih muda dibanding angkatan 88 karena beliau tidak salah 91 ya. Ya 91. Kemudian tapi dari sisi kepangkatan ya beliau berada pada level pangkat perwira tinggi dengan pangkat komisaris jenderal atau bintang 3 itu. Nah, mungkin itu sebagai sebuah pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan ya dengan kriteria-kriteria tadi ya tentu kita harapkan bahwa tugas kepolisian ke depan itu akan semakin besar ya bukan hanya sekedar persoalan menciptakan rasa aman, rasa nyaman dan dalam fungsi pengayoman tapi juga tantangan kepolisian ke depan itu adalah mampu menciptakan ya penegakan hukum yang benar-benar bisa menciptakan rasa adil dan kemudian memiliki nilai kemanfaatan pada masyarakat, bangsa dan negara seperti itu. Nah, kita berharap tentu ke depan itu ya karena publik sampai saat ini menyoroti tugas-tugas dasar kepolisian itu masih ya sebagian publik menganggap masih agak bertele-tele ya masih kadang menciptakan rasa adil itu masih agak berat sebelah seperti itu ya. Nah kita harapkan kepolisian ke depan itu tetap pada jalur tagline promoter itu profesional, modern, terpercaya. Dan kita berharap bahwa Kapolri ke depan ya bisa meneruskan kepemimpinan dari Kapolri sebelumnya seperti baik dari masa Pak Tito, Pak Idam, dan calon Kapolri yang baru nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelum Abang bergeser, ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mau menanyakan. Yang pertama soal, ada pernyataan yang menarik tadi Bang, soal penegakan hukum yang berat sebelah. Ini kan seperti fenomena yang terjadi sekarang Bang, antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang dalam hal ini memilih jalan oposisi seperti Front Pembela Islam. Sebagai partai pemerintah Bang, mungkin Abang bisa menjelaskan karena banyak dari kelompok masyarakat sipil yang selama ini kita kenal sebagai kelompok masyarakat yang fokus pada gerakan pro demokrasi seperti LBHI, LSAM dan lain-lain menganggap bahwa pembubaran FPI itu adalah sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum, melanggar HAM, dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Abang? Kalau menurut saya ya tugas Kapolri nanti kan tidak hanya mengurusin ini kan case per case ya, menurut saya tidak harus dibahas di inilah ya. Kalau forum ini kita mencari calon Kapolri kemudian kita simplifikasi dalam satu alur
case seperti itu menurut aku juga terlalu menyederhanakan soal jadinya. Karena persoalan tantangan bangsa ini kan sangat besar, bukan hanya persoalan FPI seperti itu. Nah, tetapi saya berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ini mungkin kita bisa berdebat dalam ruang lainnya ya. Ini saya berpandangan bahwa selama ini kan terkesan ya ada satu, saya tidak menyebut organisasi ya, ada satu organisasi yang merasa berada di atas negara. Dalam konteks ini ya negara harus hadir seperti itu mengatasi itu. Kalau dikatakan tadi dalam konteks ya teman-teman civil society ya, kawan-kawan NGO lah gitu ya, ya memang itu ya tugasnya seperti itu. Nah ini kan sedang berproses ya, baik itu di Komnas HAM yang sedang bekerja melakukan investigasi terkait fakta kesimpulan. Tapi apapun itu, ya tugas kepolisian itu harus sebagai representasi negara, dia harus hadir, menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Nah tentu ya dari kehadiran tugas-tugas kepolisian baik dalam aspek Kamtibmas maupun penegakan hukum tetap harus kita kita awasi dan kita kritisi jika ada yang menyimpang. Nah tentu di kepolisian juga ada SOP yang berlaku di internalnya. Nah dalam hal ini tentu karena ini saya tidak mau beropini atau berasumsi atau mendahului dari proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun institusi lainnya ya. Saya tidak mau beropini tentang itu, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kepolisian sebagai representasi negara dia harus benar-benar hadir. Apalagi pada situasi yang memang dibutuhkan kehadirannya, gitu ya. Jadi untuk mengatasi apa? Mengatasi gangguan atas adanya kelompok yang bertindak di atas negara seperti itu. Jadi kalau saya mendukung langkah tegas tadi yang dilakukan oleh kepolisian, tetapi tentu ya langkah tegas itu tidak boleh juga menabrak aturan-aturan dalam konstitusi dan perundang-undangan kita. Nah, terkait dalam satu case, ya saya tidak mau berkomentar karena prosesnya sedang berjalan di Komnas HAM dan juga di Mabes Polri. Seperti itu, Bang. Oke, siap. Bang, satu lagi, kita kenal dekat dengan pihak istana. Dari 3 nama yang telah beredar itu, Pak Wakapolri Gatot, kemudian Pak Kabar Eskrim, Pak Sigit, kemudian Kepala BNPT, Pak Rafli ya. Bisikan-bisikan dari istana akan keluar. Karena dari 3 orang ini memang kapasitas sudah sangat cukup. Ya, saya belum mendengar bisikan-bisikannya ya, tapi kalau dari yang saya amati kecenderungan Presiden akan memilih yang dianggap memiliki loyalitas tunggal hanya ke Presiden. Karena ini opini saya saja ya, tapi kalau saya lihat kecenderungannya seperti itu karena Presiden sudah masuk pada periode kedua, beliau ingin ya institusi baik di kepolisian, di TNI ya yang beliau tunjuk itu yang memang komitmen loyalitas
itu tunggal kepada presiden. Seperti itu. Jadi presiden instrumen-instrumen pemerintahan dan negara dalam rangka ya bisa mengakselerasi tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan seperti itu. Jadi beliau ingin calon Kapolri nanti itu memang loyalitasnya tunggal kepada presiden seperti itu. Oke, siap. Oke, Bang Masinton,